Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Sekarang kita bakal coba bahas PT Semen Batu Raja Tbk, kode sahamnya SMBR. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, ini saya ambil dari materi Public Expose ya, Public Expose Live tahun 2020 di tanggal 24 Agustus tahun 2020. Jadi di sini ada sedikit berita tentang ekonomi makro ya dan juga industri semen. Kalau misalnya kita lihat demand semen nasional di tahun 2020 itu mengalami penurunan sekitar 7,6%. Bahkan demand semen di Sumatera ini juga turun sekitar 5,3%. Nah, kenapa SMBR ini mention tentang Sumatera? Ada Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan juga Lampung. Karena memang mereka pabriknya itu lebih dekat di area Sumatera. Jadi bukan tersebar di seluruh Indonesia, bukan ya, tapi lebih banyak tersebar di daerah Sumatera. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat produksi semen dari si SMBR ini ya di first half tahun 2020 itu turun sekitar 17%. Ini dari sisi produksinya. Sementara dari sisi volume penjualannya ini turun sekitar 16% ya, dari 883.000 ton menjadi 746.612 ton. Nah, ini sumbernya dari perseroan, kita bisa lihat di sini. Dan kira-kira gimana kinerja dari si SMBR ini kita bisa lihat dari Stockbit. Nah, dari Stockbit tahun 2014 sampai tahun 2019 ini sebenarnya perseroan terus bertumbuh ya secara pendapatannya. Dari 1,2 triliun menjadi 2 triliun, ini sebenarnya cukup luar biasa. Nah, cuman yang jadi masalah di sini adalah laba tahun berjalannya yang tadinya bisa 320-an miliar, sekarang cuma 30 miliar di tahun 2019. Jadi menurun terus, sisa 10% aja. Padahal total pendapatannya boleh kita katakan terus meningkat, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan di sini, karena memang ada beban lain-lain yang cukup besar. Dan di sini kita bisa lihat ada beban keuangan ya sekitar 158 miliar. Di tahun 2018 beban keuangannya sekitar 119 miliar. Inilah yang menyebabkan kinerja dari si SMBR ini tertekan. Nah, kenapa bisa pinjamannya besar sekali gitu kan? Kenapa beban bunganya sangat besar? Di sini kita bisa perhatikan bahwa walaupun perseroan terus mencetak arus kas operasi yang positif ya, dari 200 miliar, 500 miliar, di tahun 2017 183 miliar, lalu tahun 2019 88 miliar. Tapi kalau misalnya kita perhatikan, aktivitas investasinya ini minusnya gede banget. Bisa minus 2 triliun, 400 miliar, 300 miliar, 300 miliar ya kan. Nah, di sini makanya perseroan melakukan pinjaman. Ya, melakukan pinjaman 500M, 300, 250M, dan di sini bisa kita perhatikan lagi penerimaan dana dari MESOP ya kan. Nah, di sini penerimaan pinjaman kredit investasi. Nah, jadi pinjaman-pinjaman inilah yang akhirnya menyebabkan beban keuangan perseroan cukup tinggi. Nah, terakhir di tahun 2018 perseroan melakukan penerbitan MTN ya, medium term note. Nah, ini sebesar 400 miliar. Nah, inilah menyebabkan beban bunga dari si SMBR ini cukup tinggi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari interim year to date di 9 bulan tahun 2020 udah pendapatannya turun dari 1,4 triliun menjadi 1,1 triliun. Perusahaan ini akhirnya rugi. Dari yang tadinya profit 23M, sekarang profitnya udah minus 113 miliar. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari sisi key statsnya, di sini current rasionya 1,24, jadi udah mulai tipis-tipis mendekati 1 ya. DER-nya 0,5, jadi udah mulai mesti diperhatikan ya, jangan sampai dia di atas 1 kali atau mungkin di atas 1,5 kali. Itu bisa sangat riskan buat bisnis si SMBR ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari 2018 tahun 2019 labanya ini di kisaran sekitar 76 sampai 30 miliar, anggaplah 50 miliar gitu ya. Ke depannya tahun 2021, tahun 2022 bisa ke arah sana. Seharusnya perseroan ini memiliki valuasi sekitar 10,975 ya, 10 triliun dibagi 50. Nah, jadi secara PE ratio-nya SMBR ini memiliki PE ratio sekitar 219 kali. Kalau misalnya kita menggunakan laba sekitar 50 miliar, itu udah sangat-sangat mahal. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai laba 300 miliar yang di tahun 2017, nah itu tentu hitungannya akan berbeda ya. PE ratio-nya di kisaran 36,3
57 kali. Nah, itu juga tetap termasuk mahal ya. Kenapa termasuk mahal? Kita coba bandingkan dengan SMGR ya. SMGR ini salah satu emiten semen yang paling besar di Indonesia. Dan di sini kita bisa lihat current PE ratio yang TTM ini di 27,7 kali. Jadi SMBR memiliki valuasi lebih mahal daripada SMGR ya. Nah, jadi apakah itu make sense apa enggak? Ya menurut saya harusnya SMGR ini memiliki valuasi lebih mahal. Karena ini merupakan market leader di bidang semen ya, dan juga punya pemerintah juga, BUMN juga. Oke, jadi demikian dari saya tentang SMBR. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.